Assalamualaikum Sobat Football United. Kobbie Mainoo sudah melakoni debutnya bersama dengan tim nasional Inggris. Debut yang luar biasa. Ini ada cuplikan dari debut tersebut. Gua ambil dari Stateo Footy. Ini cuplikannya kurang lebih 2 menit ya. Bagaimana Kobbie Mainoo yang masuk menghadapi Brazil di Wembley, yang Inggris by the way kalah. Kurang lebih 15 menit Kobbie Mainoo bermain. Bisa dilihat dia bermain di posisi tengah. Dia banyak mendistribusikan bola ya. Dan menurut gue dari apa yang dipertontonkan selama 15 menit ini dan diperlihatkan di cuplikan ini, dia bermain dengan percaya diri, dengan kemampuan yang bagus. Dia berpartner dengan Declan Rice. Dia mengalirkan bola. Dia juga membuka ruang ya. Dia bermain di banyak area, di tengah, di kanan. Dan dia juga tidak canggung dalam bermain dengan para seniornya. Ini juga kemampuan yang bagus, bagaimana dia bisa melewati hadangan pemain Brazil. Lalu juga ya mendistribusikan bola, menghubungkan antar lini, yang memperlihatkan dia percaya diri dan dewasa sekali sih menurut gue di debutnya kali ini. Walaupun Inggris kalah, tapi permainan dari Kobbie Mainoo 15 menit kurang lebih ini menawan ya, di posisi yang itu tadi, di lini tengah, untuk menghubungkan lini-lini yang ada di pertandingan di atas lapangan. Dan Kobbie Mainoo juga nih ya, dia Rashford juga by the way bermain di sisi kiri, rekannya di Manchester United. Dalam melakukan possession, Kobbie Mainoo sangat percaya diri, penampilannya pun juga oke. Positioning juga menurut gua cukup baik di debutnya. Sangat percaya diri penampilan dari Kobbie Mainoo, tapi tetap ada kekurangan. Apa itu? Ini salah satunya, kemampuan defensif. Bisa dilihat ya di penghujung pertandingan, dia gagal untuk menghadang counter attack dari Brazil, dan Inggris nyaris saja kebobolan gol kedua. Walaupun demikian, gue menilai bagaimana penampilan dari Kobbie Mainoo tetap luar biasa. Pemain 18 tahun, ini dia statistiknya, 15 menit bermain, 21 touches-nya. Passing completed 100%, dribbling completed 100%, duels yang dimenangkan 50%. Ini merupakan musim yang fantastis bagi pemain muda ini menurut gua, karena di musim ini dia mendapatkan Premier League debut, Champions League debut juga bersama dengan tim nasional Inggris. Tahun atau musim kompetisi yang sangat-sangat spesial bagi pemain 18 tahun ini. Gareth Southgate sebelum pertandingan memiliki komentar ya, sangat happy dengan Kobbie Mainoo, bagaimana dia bisa integrasi secara perfect, secara sempurna ke dalam squad, dan level latihannya juga sangat excellent, sehingga kita, artinya tim kepelatihan, tidak akan ragu-ragu untuk memainkannya di atas lapangan, dan itu yang terjadi. Dan setelahnya Gareth Southgate memberikan komentar, Declan Rice bermain luar biasa, dia merupakan pemain kunci. Dengan ataupun tanpa bola, dia menunjukkan level selanjutnya kemana dia akan pergi. Kobbie Mainoo, Anda melihat beberapa pergerakan ya, dan beberapa momen kompos di dalam lapangan. Ini merupakan indikasi apa yang bisa terjadi. Dari situ gue berpikir impresif Gareth Southgate melihat Kobbie Mainoo, sehingga peluang Kobbie Mainoo untuk diikut sertakan di skuad Euro Inggris menurut gua ini juga sangat lebar. Ya ini hal yang positif tentu saja, tapi tetap ada meninggalkan sisi-sisi yang bukan negatif, tapi lebih mungkin mengkhawatirkan ya buat gua, karena gua harapkan betul dia bisa menghandle hal-hal positif ini ya, Kobbie Mainoo, karena sering juga kita lihat di dunia sepak bola pemain muda yang terlalu cepat diorbitkan, lalu terlalu cepat juga turunnya. Bisa dari sikap di luar lapangan ya,
gaya hidup yang tentu saja akan berbeda, publisitas yang akan jauh lebih luas lagi, dan hal-hal ini bisa mempengaruhi penampilan pemain muda tersebut di atas lapangan. Disiplin berkurang. Nah, ini penting karena sejatinya pemain sepak bola itu juga manusia ya, yang tentu saja ada dinamika kehidupannya, ada naik ada turunnya. Kalau mengaca ke zaman Sir Alex Ferguson, bagaimana Sir Alex Ferguson ini selain menjadi manajer yang menguasai secara absolut dressing room, dia juga bisa mengambil posisi sebagai katakanlah bapak ya untuk pemain-pemain muda yang berkembang. Tentu saja dengan Cristiano Ronaldo contohnya class of 92 ya, bagaimana dia juga bisa men-take care pemain-pemain muda dengan sangat brilian. Yang terakhir di wawancara, Gerard Piqué pun juga mengatakan kalau Sir Alex Ferguson itu seperti sosok ayah dalam sepak bola baginya, dan ini penting sosok manajer di Manchester United, terutama untuk pemain muda. Bukan hanya dilihat dari sisi teknis, tapi juga non teknis yang menurut gue juga tidak kalah pentingnya. Kita tahu bagaimana pemain-pemain seperti Mason Greenwood yang ada masalah di luar lapangan, bukan cuma soal masalah dugaan kekerasan, tapi juga bagaimana tindakan-tindakan indisipliner yang terungkap dari wawancara contohnya, dan juga pemberitaan-pemberitaan yang terjadi. Lalu sebelumnya ada juga pemain seperti Rafael Morrison, prodigy pada saat itu, tapi akhirnya karirnya terbengkalai ya, memiliki bakat yang juga luar biasa, disebutkan pada saat itu sempat dijuluki the next Paul Scholes. Dan Kobbie Mainoo gue harapkan juga menjadi perhatian dari tim kepelatihan dan juga manajemen Manchester United. Di samping kemampuan teknis, pemain muda itu kan juga sedang membentuk mental menurut gue. Sikap-sikap di atas lapangan dan juga di luar lapangan. Dan ini ada pengaruhnya, ada benang merah yang sangat jelas. Musim ini musim yang luar biasa sekali lagi bagi Kobbie Mainoo, tapi tetap harus diatur, harus di-manage dengan bagus. Gue ingat musim lalu bagaimana seorang Garnacho yang sempat diberitakan akankah masuk ke skuad Piala Dunia Argentina dengan segala plus minusnya, tapi diputuskan jangan dulu, dan itu disepakati oleh tim nasional Argentina dan dianggap juga merupakan hal yang positif dari sisi Manchester United. Kenapa? Untuk meredam nih pemain ini supaya tidak terlalu tinggi progresnya, tidak terlalu mendadak, katakanlah demikian, karena ada pepatah yang mengatakan kan apa yang terlalu mudah naik biasanya juga akan mudah juga turun, dan gue harapkan ini bukan situasi dari seorang Kobbie Mainoo. Kekhawatiran lainnya juga ketika nanti Kobbie Mainoo ikut dengan tim nasional Inggris di Euro, tentu saja ini turnamen besar ya bagi pemain sepak bola, khususnya juga Kobbie Mainoo 18 tahun. Porsi permainan, nah ini juga penting sih menurut gue. Walaupun dia tidak dimainkan sekalipun juga ya intensitas pertandingan sudah akan dirasakan dari lapangan latihan, kayaknya dari persiapan dan lain-lain. Artinya kalau Kobbie Mainoo disertakan di tim nasional Inggris untuk Euro, waktu istirahat dia di jeda kompetisi ini akan sedikit. Pemain 18 tahun, gue asumsikan situasi fisiknya belum paripurna, masih ada banyak hal yang harus dilengkapi ya dari sisi fisik, dan ya ini menjadi kekhawatiran gue sih, karena melihat bagaimana Kobbie Mainoo yang di pre-season tahun lalu ada cedera, dan ini menyebabkan tertundanya debut dari sang pemain sendiri untuk jangka waktu yang lumayan, dan ternyata ini juga berpengaruh ke situasi teknis permainan Manchester United di atas lapangan. Pemain Manchester United di atas lapangan ada kekurangan ya kan di lini tengah yang mungkin tadinya diharapkan akan diisi oleh Kobbie Mainoo. Nah, ini merupakan suatu kekhawatiran sih lagi-lagi dengan Kobbie Mainoo yang waktu istirahatnya akan berkurang di musim panas nanti, karena menurut gue besar kemungkinan ikut Euro. Ini juga harus diatur. Bagaimana nanti ketika dia kembali dari tim nasional ikut dengan pre-season seperti apa. Gue harapkan Manchester United ya, tim kepelatihan dan juga manajemen sudah belajar dari pengalaman sih. Apa yang terjadi dari pre-season contohnya di musim lalu, di mana efeknya sangat besar sekali di perjalanan musim ini, pemain yang cedera dan lain-lain. Karena kalau argumentasinya adalah frekuensi latihan jangan dibikin terlalu keras dan lain-lain, gue tidak sepakat. Latihan justru harus tetap keras, bahkan lebih keras daripada pertandingan itu sendiri. Karena kalau persiapan itu bisa 200%, ketika di pertandingan 100%,
sudah terasa sekali efeknya, dan ini yang selalu terjadi dengan tim-tim besar menurut gua. Tapi walaupun demikian, nampaknya harus secara detail nih mungkin ya dibuat berbeda. Pemain yang baru kembali dari tim nasional dan lain-lainnya harus ada modifikasi di sana. But anyway, tim kepelatihan yang lebih tahu mengenai hal tersebut. Tapi ini dia situasi dengan Kobbie Mainoo. Gua melihat ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Tapi bagaimana dengan Sobat Football United? Ada positifnya, ada negatifnya apa? Mungkin bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.